Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang digital government, yaitu pada pengembangan aplikasi e-health. Sebelum itu, mari kita kenalan siapa aja sih anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Siti Rosalinda, saya sendiri, lalu ada Devira Febriana, yang ketiga ada Nasa Presti Kaureusia, dan yang terakhir ada Godi Hesa Patria. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan aplikasi CarePoint sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi e-health. Apa sih aplikasi CarePoint itu? Jadi, CarePoint itu merupakan aplikasi e-health yang dapat diakses bagi semua pasien, terutama untuk melayani dan menangani pasien dengan keluhan penyakit umum. Nah, aplikasi ini itu juga dioperasikannya tuh di kota Surabaya dan tersedia di seluruh puskesmas atau rumah sakit di kota Surabaya. Lalu bagaimana sih konsep dari aplikasi CarePoint itu? Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, konsep CarePoint ini nantinya akan mempunyai beberapa fitur unggulan. Namun sebelumnya kami telah merancang gambaran seluruh fitur yang ada di dalam aplikasi nantinya. Nah, di antara lain tersedia berbagai macam fitur, di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fitur akun pengguna aplikasi, yang di dalamnya berisi tentang profil atau data diri pengguna. Dan yang kedua, terdapat fitur formulir pendaftaran, yang di dalamnya berisi formulir pendaftaran pengguna apabila ingin mendaftar di puskesmas atau rumah sakit. Lalu yang ketiga, terdapat fitur pemetaan lokasi, yaitu tempat puskesmas atau rumah sakit yang akan dituju oleh pasien nantinya. Lalu yang keempat, terdapat fitur notifikasi pengupdatean status kesehatan, yang selalu berada di bagian pojok kanan atas. Dan yang kelima, terdapat fitur rekam medis pasien, yang di dalamnya itu terdapat kumpulan dokumen dan catatan yang berisi informasi mengenai pasien, mulai dari identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis yang telah diberikan. Lalu yang keenam, ada fitur sasaran pengguna aplikasi CarePoint, serta ulasan pasien, yang berisi review ataupun rating dari pengguna aplikasi tersebut, yaitu aplikasi CarePoint. Selanjutnya, untuk hasil akhir dari aplikasi CarePoint ini, kami tampilkan seperti pada layar. Berikut adalah tampilan halaman utama dari aplikasi CarePoint. Pada halaman pertama ini, kita akan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan email aktif pengguna dan juga kata sandinya. Selanjutnya, jika pengguna sudah melakukan pendaftaran di awal, maka akan diminta untuk membuat akun pengguna yang nantinya pasien akan bisa menggunakan fitur-fitur unggulan yang ada dalam aplikasi CarePoint ini. Untuk membuat akun, maka pengguna diarahkan untuk mengisi nama lengkap, email aktif, kata sandi, dan juga tanggal lahir dari pengguna aplikasi. Gunanya membuat akun ini adalah agar pengguna mempunyai halaman profil dari aplikasi CarePoint ini, dan akun tersebut bisa digunakan selama pengguna masih aktif menggunakan aplikasi dan juga aktif melakukan check up rutin ke rumah sakit. Jika sudah, maka tunggu sejenak aplikasi akan loading dan akun pun berhasil dibuat. Jika akun pengguna berhasil didaftarkan, maka halaman yang akan muncul oleh setiap pengguna aplikasi ini adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa opsi menu aplikasi, yaitu menu profile, formulir pendaftaran, lokasi rumah sakit, dan ulasan pasien. Nah, untuk fitur unggulannya, kami mempunyai 5 fitur andalan, yaitu konsultasi dokter, pengumpulan vital, riwayat rekam medis, dan manajemen obat. Dan juga yang terakhir ada juga pengiriman obat. Baik, beralih ke fitur unggulan, saya akan menjelaskan fitur unggulan yang pertama, yaitu konsultasi dokter. Pada konsultasi dokter ini, maka tampilan yang akan dilihat pengguna adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter, bisa melalui fitur video call jika tidak bisa datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat karena suatu kendala. Yang kedua, lalu sebelum berkonsultasi juga bisa melihat jadwal dokter yang masih tersedia. Jadi pasien tidak perlu khawatir tidak mendapatkan dokter konsul. Jika sudah, maka akan terdapat riwayat konsultasi dari konsultasi terakhir yang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya, pasien juga melakukan opsi pembayaran yang bisa dilakukan melalui m-banking dan aplikasi pembayar lainnya. Dan terakhir juga yang terdapat pusat bantuan jika terdapat sesuatu kendala dari aplikasi CarePoint tersebut. Lalu beralih ke fitur pengukuran vital. Pada fitur ini terdapat riwayat kesehatan vital dari pengguna aplikasi yang berisi tekanan darah pengguna, denyut nadi, dan juga suhu tubuh dari pengguna aplikasi yang dapat dipantau melalui pengukuran vital tersebut. Lalu pada fitur selanjutnya adalah manajemen obat. Pada fitur ini terdapat notifikasi minum obat sebagai pengingat pasien untuk meminum obat. Terdapat juga kadar dosis yang juga harus diminum seperti 3 kali sehari, 2 kali sehari, maupun 1 kali sehari. Lalu terdapat juga opsi payment dan juga pusat bantuan untuk para pasien mengajukan pertanyaan. Selanjutnya adalah fitur riwayat rekam medis. Jika pasien sudah rutin melakukan check up ke puskesmas atau rumah sakit, maka riwayat rekam medis akan tersimpan di sini dan juga akan terus terupdate tepat waktu dan setiap waktu. Dan di sisi lain, update tersebut juga dapat dilihat melalui notifikasi yang terletak pada bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, terdapat fitur pengiriman obat.
Pada fitur tersebut berguna untuk memudahkan pasien menerima obatnya di rumah tanpa perlu pergi ke puskesmas, rumah sakit, ataupun apotek. Cukup hanya dengan mengisi formulir dan melakukan pembayaran pada aplikasi CarePoint, maka obat akan diantarkan secara langsung ke rumah pasien. Selanjutnya, pengguna aplikasi bisa mengisi ulasan pasien. Apakah aplikasi CarePoint ini sangat berguna atau mungkin terdapat kendala? Nah, dari aplikasi CarePoint ini, itu apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan setiap pasien yang akan melakukan pemeriksaan serta berkonsultasi kepada dokter dengan penjadwalan yang telah tersistem dengan teratur di aplikasi dan terkoneksi ini, jadi dapat meminimalisir pengantrian di lokasi puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak perlu menunggu lama. Lalu, untuk kelebihannya, dari aplikasi CarePoint ini adalah setiap pasien yang mendaftar akan terlihat rekam medisnya. Setiap pasien tidak akan mengantri di lokasi untuk diperiksa. Setiap pasien yang mendaftar akan dilayani di puskesmas atau rumah sakit yang paling dekat dari lokasi pasien. Lalu yang terakhir, pasien akan mendapatkan informasi terkini mengenai info tentang kesehatan mereka. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4 dengan mengusung tema pengembangan aplikasi kesehatan masyarakat karena banyaknya keluh kesah masyarakat tentang tidak efektifnya aplikasi kesehatan yang sudah ada, maka kami harap aplikasi CarePoint ini dapat dikembangkan ke depannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.